Terima kasih Anda sudah melihat aplikasi pengelolaan toko. Harganya hanya Rp700.000. Untuk pembelian silakan menghubungi IT Print Indonesia di nomor 081938483780 atau 085645678031 atau 081234537788. Ini adalah tampilan dari aplikasi The Shop atau aplikasi pengelolaan toko. Untuk masuknya kita gunakan login, masukkan username sesuai dengan username yang sudah Anda buat. Oke, untuk awal kita menggunakan admin. Pada aplikasi The Shop ini terdapat menu utilitas. Yang pertama adalah kita klik tes printer. Ini dilakukan untuk menguji printer yang Anda pasang pada komputer. Ketika menggunakan program ini kita cek apakah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak struknya. Kemudian berikutnya terdapat identitas toko. Ini digunakan untuk memasukkan identitas toko. Kemudian terdapat periode. Ini digunakan untuk memasukkan periode pengelolaan dari toko. Misalnya pada periode ini adalah periode tahun 2012 untuk tahun bukunya. Kemudian berikutnya terdapat input bank. Ini digunakan untuk memasukkan nama bank yang digunakan untuk proses pembayaran. Biasanya ada pembayaran dengan menggunakan kartu ATM atau kartu kredit. Kita masukkan data banknya di sini. Kemudian terdapat menu pajak. Ini digunakan untuk memasukkan setting dari pajak yang digunakan di toko. Misalnya PPN 10% atau non pajak 0%, dan kita aktifkan mana yang digunakan. Kemudian di sini terdapat menu untuk grup akses. Ini digunakan untuk pembuatan hak akses dari pengguna, misalnya kasir, kemudian pemilik dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat menu user program. Ini digunakan untuk mengatur user yang boleh mengakses program. Kemudian di sini terdapat menu barang. Ini digunakan untuk memasukkan data satuan penjualan barang di sini. Kemudian terdapat menu kategori barang. Ini digunakan untuk masukkan kategori dari barang yang dijual di toko. Kemudian terdapat menu dari data supplier. Ini digunakan untuk memasukkan data supplier yang memasok barang ke toko. Kemudian berikutnya terdapat menu input data barang. Ini memasukkan semua jenis-jenis barang yang akan dijual di toko. Caranya kita klik tambah, kemudian masukkan nama barangnya, kode barang, nama barang, satuannya, kemudian kategori, stok minimalnya. Seperti itu. Kemudian berikutnya terdapat menu dari stock of name. Stock of name ini dilakukan untuk stock of name dari barang-barang yang ada di toko. Berikutnya terdapat menu transaksi. Transaksi terdapat transaksi pembelian seperti ini. Transaksi pembelian ini digunakan untuk memasukkan barang-barang yang sudah dibeli. Di sini terdapat caranya adalah klik baru, kemudian masukkan jenis pembelian. Pembelian ada bermacam-macam, yaitu titipan, cash, konsinyasi maupun hutang. Kemudian faktur atau nota, nama suppliernya, kemudian barangnya, harga pembelian, jumlah, tanggal pembelian, tanggal kadaluarsa kalau ada. Kemudian di sini terdapat harga pokok yang akan dihitung secara otomatis, kemudian harga jual umum, kemudian persentase dalam laba. Terdapat juga harga jual langganan, harga jual grosir. Nah, kemudian terdapat diskon-diskon. Kemudian adalah jumlah minimal dari grosir. Misalnya kita melakukan penjualan dengan model grosir. Kemudian terdapat menu penjualan. Menu penjualan ini seperti ini. Kita tinggal klik baru. Kemudian di sini terdapat menu penjualan umum, penjualan langganan, kemudian penjualan dari grosir. Caranya mudah, kita tinggal cari barangnya saja. Kita klik seperti ini. Kemudian kita masukkan barangnya, 2 seperti ini. Kemudian kita klik simpan atau kita langsung enter, bisa. Oke. Kemudian bayar menggunakan F3. Kita masukkan nilainya, misalnya membayarnya senilai 2000 seperti ini. Kemudian kita klik atau tekan tombol F2 untuk melakukan proses pembayaran seperti ini. Oke. Kemudian kita enter untuk melakukan pencetakan. Untuk pembayaran dengan bank kita bisa memilih dengan debit bank seperti ini. Kita tinggal memilih nama banknya, kemudian masukkan nomor kartunya. Kalau kita ingin pembayaran menggunakan bank. Oke. Kemudian setelah itu terdapat menu dari update harga. Ini dilakukan untuk proses update harga dari barang yang dijual. Misalnya terjadi perubahan harga, tinggal mengupdate saja di sini. Kemudian terdapat menu pembayaran pembelian. Ini digunakan untuk proses pembayaran pembelian kepada supplier. Misalnya pada setiap hari Jumat kita melakukan pembayaran kepada supplier yang memasok barang, kita lakukannya di sini. Di sini kita cari nomor fakturnya, kemudian kita masukkan berapa yang dibayar. Kemudian
Berikutnya terdapat retur penjualan. Ini digunakan untuk memasukkan data retur penjualan. Jadi seandainya terjadi penjualan kepada customer dan dikembalikan ke toko kita memasukkannya di sini di retur penjualan. Kemudian terdapat menu retur pembelian. Ini digunakan untuk memasukkan atau memasukkan data yang barang yang akan kita retur kepada supplier. Kita masukkan di sini. Kemudian langkah berikutnya di sini terdapat menu laporan. Terdapat menu laporan barang. Ini digunakan untuk memasukkan semua barang yang ada di toko. Kemudian menu laporan pembelian. Ini digunakan untuk masukkan semua pembelian. Misalnya semua pembelian mulai tanggal 1, kita refresh 1/04, kita masukkan tanggal 1 April sampai sekarang, refresh. Ini adalah laporannya. Kemudian kita klik cetak, seperti ini hasilnya. Jadi pembelian mulai tanggal 1 April sampai 9 Mei adalah seperti ini. Ini nama fakturnya, suppliernya PT CW Kimia. Kemudian jenis pembeliannya, titipan, cash. Ini semua ada di sini, berapa yang cash dan berapa yang titipan. Nah, berikutnya di sini ada per jenis pembelian. Kita masukkan berapa yang titipan, berapa yang cash di sini. Kemudian terdapat menu laporan stock of name. Ini digunakan untuk masukkan data stock of name seperti ini. Misalnya mulai tanggal 1 April, kita seperti ini. Ini adalah laporan stock of name seperti itu. Kemudian berikutnya terdapat menu laporan harga. Ini digunakan untuk masukkan harga sekarang maupun history dari harga. Berikutnya terdapat menu dari laporan penjualan. Semua penjualan atau penjualan per user. Kita masukkan semua penjualan. Misalnya mulai 1 April sampai tanggal 5, kita cetak. Hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Di sini terdapat penjualan kertas Buffalo, jumlahnya 2, harga per itemnya 600, kemudian totalnya 1.200. Oke. Total semuanya adalah 61.320. Oke. Kemudian di sini terdapat menu laporan pembayaran. Ini digunakan untuk memasukkan semua pembayaran yang diterima oleh kasir. Misalnya mulai tanggal 1 bulan April, kita lihat, kita refresh. Kemudian kita cek hasilnya di sini, kita cetak. Ini adalah laporan pembayarannya. Di sini terdapat total pembayaran, kemudian jenis bayaran adalah cash, jumlah bayar 2.000, kembali 800, pajaknya 0. Jadi ini adalah berdasarkan faktur penjualan. Kemudian berikutnya terdapat menu laba rugi. Menu laba rugi ini digunakan untuk memasukkan semua perhitungan dari laba rugi yang ada di toko. Kita masukkan di sini. Laba ruginya seperti ini. Kertas Buffalo jumlahnya 2, diskon 0, labanya 400, totalnya 400. Seperti itu. Kemudian ada menu pembayaran pembelian. Ini digunakan untuk proses pembayaran pembelian kepada supplier. Seperti ini, kita cetak menggunakan seperti itu. Kemudian laporan retur penjualan. Ini digunakan untuk masukkan retur penjualan yang dikembalikan oleh customer kepada toko. Di sini caranya seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah retur pembelian. Retur pembelian ini digunakan untuk memasukkan semua barang yang kita retur kepada supplier. Kemudian berikutnya adalah laporan pajak. Ini digunakan untuk laporan penerimaan pajak kepada toko. Jadi kalau pajaknya lebih dari Rp0, maka kita bisa cetak di sini. Kita cetak di sini. Kalau 0 dia tidak akan tampil. Itu untuk aplikasi toko shop. Untuk pembelian silakan menghubungi sekali lagi IT Brin Indonesia di nomor 081938483780 atau 085645678031 atau 081234537788 bagi Anda pengguna Telkomsel. Sekali lagi harganya hanya Rp700.000. Terima kasih.